Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Sumber Air DKI Jakarta buka suara terkait tanggul beton sepanjang 2-3 km di perairan wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Hal itu buntut dari terganggunya aktivitas nelayan untuk mencari ikan. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Namun, kini keberadaannya justru menghambat para nelayan yang harus menempuh waktu lebih lama dan memutar lebih jauh untuk ke tengah laut. Cuman sekarang ya agak terganggu sedikit lah karena akses jalannya tuh nggak bisa kalau ini kan jalan pintas, ini kan harus melewatin beton dulu sana. Jadi, beloknya tuh jauh lagi gitu. Oke. Berarti dari jarak membutuhkan minyak banyak gitu untuk ini sampai ke tempat tujuan. Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta, Ciko Trikaneskoro, buka suara terkait pagar beton. Tanggul beton itu bukan bagian dari proyek Tanggul Raksasa National Integrated Coastal Development atau NCICD yang berfungsi penahan banjir rob yang menjadi proyek bersama pemerintah pusat. Para nelayan berharap peran pemerintah agar tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 hari terbaring tak berdaya, seorang perempuan lanjut usia berbobot 200 kg dievakuasi warga di Bangkalan, Jawa Timur. Karena bobotnya mencapai 200 kg, warga sempat kesulitan saat evakuasi, apalagi ukuran pintu rumah yang sempit. Warga bersama petugas medis ini mengevakuasi Zainabun Mukaf dari dalam rumahnya di Kelurahan Pangeranan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Perempuan berusia 69 tahun dalam kondisi sakit dan kondisinya baru diketahui warga setelah 2 hari. Ia hanya bisa terbaring tak berdaya di tempat tidur. Karena bobotnya mencapai 200 kg, warga sempat kesulitan saat mengevakuasi, apalagi ukuran pintu rumah sempit. Zainabun Mukaf akhirnya digotong bersama-sama ke sebuah klinik sebelum dirujuk ke RSUD Syarifah Ambami Rato Buh, Bangkalan. Dari keterangan warga yang bersangkutan selama ini memang tinggal sebatang kara. Kondisinya diketahui salah satu tetangganya. Beliau emang hidup sebatang kara dan juga saya diketahui di KTP dan SKJ. Kakaknya emang beliau hanya sendiri, hidupnya sendiri. Di saat beliau yang saat sakit, saat itu tidak ada yang mengetahui. Zainabun Mukaf saat ini masih dalam proses perawatan medis dan rencananya akan menjalani operasi di rumah sakit. Karena sebatang kara ia mendapat pendampingan khusus dari kantor kelurahan dan dinas sosial setempat. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi iNews melaporkan. Terpergok setelah beraksi, seorang pelaku curanmor di Cikarang, Kabupaten Bekasi diamuk warga. Pelaku mengaku mencuri demi kebutuhan sehari-hari. Seorang pelaku curanmor menjadi bulan-bulanan warga usai kepergok saat berusaha mengambil 2 motor dan akan mengambil motor ketiga di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Saat pelaku ditangkap, warga juga mengamankan kunci letter T yang digunakan untuk merusak kunci motor. Korban mengetahui menjadi korban pencurian usai dirinya saat itu dibangunkan penghuni kontrakan lainnya. Selain motor aib, gembok gerbang turut dirusak pelaku. Tak berselang lama pelaku tertangkap saat warga melihat ada 2 motor hasil curian yang terparkir mencurigakan tak jauh dari lokasi. Saat dicari warga, pelaku ketahuan bersembunyi di bawah tangga kontrakan. Awalnya di sono, ya, bang ini pulang. Kok gerbang kebuka, motor udah di sini, sedangkan kita semua pada tidur. Sebelumnya gerbang itu dikunci? Kunci. Ini warga telah menyerahkan pelaku dan barang bukti ke Polsek Cikarang Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.
Pemirsa, tempat judi terbesar di Kabupaten Karo, Sumatera Utara digerebek polisi. 29 orang ditangkap bersama puluhan mesin judi berbagai jenis. Tim gabungan Polda Sumut bersama Danpomdam 1 Bukit Barisan serta Polres Tanah Karo menggerebek lokasi judi terbesar di Tanah Karo. Namun saat pemeriksaan, 6 orang dibebaskan karena tidak terlibat permainan judi. Penggerebekan dilakukan karena aktivitas judi yang berlangsung di jantung kabupaten ini sangat merusakkan masyarakat. Setiba di lokasi ditemukan adanya kegiatan perjudian dadu dan mesin tembak ikan. Kemudian tim gabungan mengamankan 29 orang berikut barang bukti di TKP, yang mana selanjutnya 29 orang tersebut kami amankan dan kami boyong ke Ditreskrimum Polda Sumatera Utara guna proses selanjutnya, di mana dari 29 orang tersebut 6 orang kami kembalikan karena yang bersangkutan merupakan penonton. Selain menangkap pemain judi, polisi juga menyita puluhan mesin judi aneka jenis. Polisi pun menegaskan akan menindak tegas segala jenis perjudian sesuai aturan hukum yang berlaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan. Sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan meledak dan terbakar. Akibat peristiwa itu, 5 orang alami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit. Rekaman video amatir memperlihatkan sumur minyak mentah ilegal di Desa Kaliberau, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin meledak dan terbakar. Sumur itu dekat permukiman yang tak jauh dari jalan lintas timur Jambi Palembang. Warna api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi membuat warga panik. Akibat ledakan, 5 orang pekerja dan pemilik sumur alami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya ledakan, sementara polisi telah olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan saksi. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Asik pesta sabu, seorang ibu rumah tangga bersama 3 orang pria ditangkap polisi. Itu apa? Itu apa? Suasana rumah di kampung Sualang, Indrapura mendadak ricuh saat tim Harimau Buluah Polsek Pancung melakukan penggerebekan. Dek kakak awak ada siko. Awak pulang awak dah berani lalu siko dah. Jadi Petugas mendapati 4 orang termasuk seorang ibu rumah tangga berinisial IY sedang asik mengkonsumsi sabu. IY yang merupakan pemilik rumah diduga sebagai bandar narkoba yang selama ini meresahkan warga. Saat digeledah, pelaku berusaha berontak dan mengelabui petugas. awak tinggal siko kan? Iya, ambo tinggal sampai amak, sampai amak. Sampai akhirnya kan di siko. Namun upaya itu sia-sia setelah polisi menemukan 15 paket sedang sabu, timbangan digital dan plastik klip yang disembunyikan di bawah tempat tidurnya. Keempat pelaku beserta barang bukti langsung digelandang ke Mapolsek Pancung dan bakal dijerat hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandara, iNews melaporkan.